Selamat pagi para penumpang kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Oton 32 dengan nomor penerbangan 02102024. Penerbangan perdana dengan tujuan Tanah Toraja. Penerbangan menuju Tanah Toraja akan kita tempuh dalam waktu 28 menit. Sebelum lepas landas, pastikan menggunakan sabuk pengaman masing-masing. Kami, seluruh awak pesawat mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Oke, semuanya. Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Selamat datang Teh Shelly. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi sama kita. Mungkin nanti setelah ini bakal ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain ke kakak, ke Shelly. Nanti mungkin dari Teh Rahmi juga akan bertanya ya Teh ya. Boleh enggak Teh Rahmi? Sebelumnya nih, apa kabar Sally? Kareba Melo. Eh, Sehat? Puji Tuhan sehat. Boleh diperkenalkan? Ya. Perkenalkan, nama saya Seli Andani. Saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan, suku Tanah Toraja. Sekarang saya kesibukannya hari-hari jadi ibu rumah tangga. Oke, kalau gitu langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Masyarakat Tanah Toraja itu masih menggunakan tradisi budaya nggak dalam kehidupan sehari-hari? Masih, Bisa disebutkan, diceritakan? boleh. Suku Toraja memiliki banyak tradisi, di antaranya yaitu Rambu Solo, eh, Rampanang Kapak, Mak Bungi, Mak Pasilaga Tedong, Mak Nenek, sama Mang Rara. Itu kira-kira bisa dijelasin nggak satu cara ini? Oke, saya jelaskan. Yang pertama itu Rambu Solo. Rambu Solo itu adalah acara kematian. Yang kedua itu Mak Pasilaga itu tradisi adu kerbau. Yang ketiga itu Rampanang Kapa, upacara pernikahan sama dengan Rambu Tuka. Terus yang Mak Bugi itu ritual tolak bala yang dilakukan dengan menggunakan lagu ritual. Yang keenam itu mak pasang tada atau pasar kerbau. Yang ketujuh itu mak badong, acara ritual yang dilakukan secara kelompok untuk mempertahankan silaturahmi kebersamaan. Terus yang kedelapan itu mak nenek, acara ganti pakaian atau pembersihan mayat yang sudah dikubur. Yang kesembilan itu Marara Banua, syukuran rumah adat, dan syukuran rumah adat. Itu aja sih yang setahu saya. Jadi, apa semua tradisi yang disebutkan Sally tadi itu masih dipertahankan nggak sampai saat ini? Ya, masih dipertahankan sampai saat ini dan dilaksanakan setiap tahun. Iya. Kira-kira ada tanggal khususnya nggak atau emang tiap ini? Kalau tanggal khusus sih sepengetahuan saya tidak ada. Terus kan Sally tadi nyebut tentang persiapan pernikahan, bisa nggak dijelaskan lagi yang bagian itu? Eh, Rampanan Kapa atau upacara Masuk ke Toraja pernikahan. dari lamaran, ya. Oke, Rampanan Kapa merupakan pesta pernikahan. Yang diketahui itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu mak parampo, ya gitu artinya melamar. Terus pemberkatan nikah yang diadakan di gereja, ya. Terus yang ketiga itu resepsi pernikahan yang biasanya dirayakan di rumah tongkonan atau di gedung yang biasa orang gunakan pada umumnya. Nah, itu
pesta pernikahannya atau pernikahannya itu umumnya dilakuin berapa hari? Butuh berapa hari acaranya? Acara mulai dari Mak Parampo. Biasanya kalau Mak Parampo itu biasanya 1 bulan sebelum acara pernikahan. Mak Parampo itu lamarinya melamar. Pertemuan keluarga besar. Yang kedua kalau pernikahan sampai ke resepsi itu biasanya 1 hari aja. Terus untuk persiapannya itu butuh waktu lama nggak? Persiapan dari kalau kami setahu saya persiapannya itu dari melamar anggaplah 1 bulan sampai acara pernikahan itu aja sih yang perlu disiapkan sampai 1 bulan. Tapi pas pemberkatannya pakai eh, kayak agama Kristen gitu. Tapi tetap Iya, ada budayanya nggak atau emang ke gereja langsung aja atau ada budayanya? Ada dimasukin budaya. kalau budayanya tidak ada sih setahu saya. Kayak seperti pada umumnya aja yang seperti itu. Oke. Terus untuk persalinannya, apakah di Tanah Toraja masih menggunakan kayak kalau kita sebut kayak dukun beranak atau udah pada ke puskesmas atau rumah sakit? Kalau secara persalinan sih sekarang sudah ke rumah sakit atau puskesmas. Karena tidak disarankan sudah yang menggunakan kayak orang bilang orang pintar gitu, tidak disarankan sudah sekarang dan tidak dilakukan sudah sampai sekarang tidak dilakukan. Nggak ada kayak kan kalau di kita kan biasanya pas hamil gitu kan ada kayak 7 bulanan atau apa di Tanah Toraja nggak ada tradisi acara kayak gitu. Tidak ada. Oh, terus untuk perawatan bayi baru lahir juga nggak ada kayak pemberian nama atau marga. Kalau marga sih tidak ada sih. Kalau nggak marga nggak ada. Jadi kayak pada umumnya ya perawatan bayi pada umumnya. Kalau ya kayak pada umumnya, tapi kalau kami saya kan orang Kristen dan saya sudah punya anak. Saya kan agama Katolik. Terus kalau misalnya anak saya sudah berumur 40 ke atas itu biasanya kami baptis. Kalau kami Kristen di acara pembaptisan. Kalau Muslim mungkin akikah seperti itu. Tapi tetap di pembaptisannya itu di gereja, nggak ada adat-adatnya. Nggak ada, cuman di gereja aja. Terus untuk perawatan anaknya gitu pas sakit, ada nggak kayak orang tuanya punya keyakinan minum ini atau apa gitu? Pas Kalau itu sih sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. mau kayak Mungkin kalau minum ini, penyimpanan tali pusar mungkin. oh bisa diceritain kembali. Sepengetahuan saya kata orang tua dulu ya, kalau misalnya kalau kita simpan tali pusar anak-anak itu bisa katanya itu tali pusarnya katanya dicelup di air, apalagi kalau demam-demam itu tali pusarnya dicelupkan di air terus anaknya dikasih minum katanya seperti itu. Tapi maaf ya kan bayi dari 0 sampai 6 bulan itu kan tidak bisa dikasih minum air putih setahu saya ya. Misalnya kalau di apa sih namanya dicelupkan ke air kan tidak pakai logika aja lah, tidak mungkin lah seperti itu. Jadi kalau saya menurut saya sih tidak efisien seperti itu. Tahu tapi tidak melakukannya ke anak. Tapi ada Kayak umur 8 bulan seperti itu lakukan. Tapi saya tidak tahu itu karena efeknya karena saya sudah kasih minum obat, terus saya kasih itu mungkin karena obatnya atau karena tidak tahu. Saya belum. oh tapi Sally pernah ngelakuin hal itu sendiri? Ya, Maksudnya, pernah. oh, pernah. Oh, tapi masih dipertahankan. Masih dipertahankan sih orang dulu dan orang tua saya sih seperti itu. Ada ini enggak? Kalian kan itu kan tali pusatnya ada kayak daun apa gitu Oh, atau tidak ada. Tidak ada. sejauh ini cuma yang tali pusat aja. Iya.
Terus untuk hitanannya, kebetulan kan Sally anaknya cowok ya. Ah, Itu hitanannya dimulainya kapan biasanya? Atau emang ada juga tradisinya atau gimana? kalau sunat sih enggak ada sih sepengetahuan saya. Kapan Jadi, siapnya aja sih orang oh, tuanya. tapi rata-rata di Tanah Toraja atau di rumah sekitaran Sel itu anak-anaknya disunatnya umur berapa? Kebanyakan sih SD, kebanyakan SD. Dari kelas 3 sampai kelas 6 rata-rata kalau kami. Dan itu dibawa ke dokter atau ke klinik? Di Ya, bawa ke dokter atau puskesmas. sepertinya pertanyaannya cukup sampai di sini dari saya. Saya kembalikan ke Davina. Oke, baik. Terima kasih Teh Rahmi dan juga Kak Seli yang sudah mungkin berbagi informasi baru ya sama kita di sini yang belum tahu banyak tentang Lana Toraja. Oke, oke Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya mau tanya nih Kak, kalau di sana itu ada tradisi khusus Kak untuk merawat lansia? Perawatan khusus untuk lansia, sepengetahuan saya Ya. sih tidak ada karena mayoritas yang lansia di sana itu masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke. Aktivitas seperti biasanya itu yang dilakukan lansia biasanya apa Kak? Biasanya dia itu melakukan kayak pergi ke acara-acara kalau masih kuat, seperti kayak pergi di acara Rambu Solo, Rambu Solo, Rampanan Kapa, atau Mangrara Banua seperti itu. Oh, jadi mungkin untuk lansia sendiri nggak punya kayak perawatan khusus kayak gimana ya kayak? Kecuali kalau yang lagi sakit, biasanya seperti itu sih kalau ada perawatan khususnya dia. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk ini Kak, kalau di sana itu budaya untuk pemulasaran jenazahnya bagaimana? Kalau jenazah, biasanya kami orang Kristen itu biasanya kan di maaf ya, kami orang Kristen itu biasanya disuntik formalin, kecuali bayi yang baru lahir. Tapi ada beberapa bayi yang disuntik formalin, ada yang enggak, tergantung lagi dari orang tuanya seperti itu. Oh, jadi yang baru meninggal itu disuntik formalin, itu disuntiknya di rumah sakit. Dikasih mandi dulu atau dibersihkan, baru kami suntik seperti itu. Oh iya iya. Di rumah sakitnya berarti disuntik atau gimana? Tergantung lagi. Biasanya kan di Tanah Toraja itu biasanya jauh dari tempat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Biasanya ada beberapa orang meninggal yang ditemukan di rumahnya. Kalau dia meninggal di rumahnya biasanya ada beberapa sih orang yang saya lihat, beberapa orang sih dia ndak bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, dan biasanya dia kalau mau suntik atau mandikan itu biasanya keluarganya sendiri yang suntik atau mandikan seperti itu. Oh iya. Oke baik Kak. Kalau untuk suntiknya itu berarti udah tahu gitu Kak, maksudnya di posisinya di mana, mananya kayak gitu. Mungkin kan karena kalau suntikan kan untuk agak agak awam gitu untuk orang-orang biasa. Kalau suntiknya sih yang pernah saya lihat pada orang awam ya, terserah sih suntiknya di mana, yang jelas formalinnya itu cukup dan formalinnya pada saat disuntik nggak keluar gitu sih yang saya lihat seperti itu. Oh iya baik. Oke Kak. Mungkin kalau dari segi ininya apa? Pemakamannya? Segi pemakamannya itu acara Rambu Solo. Acara Rambu Solo itu diadakan tidak semua
suku atau masyarakat Tanah Toraja yang melakukan acara Rambu Solo. Karena yang biasanya melakukan acara Rambu Solo itu orang yang disebut dengan tanah bulawan atau tanah bulawan dengan tanah basi, seperti itu. Oh iya. Dan acara Rambu Solo itu ada empat acara Rambu Solo itu biasanya dilakukan dengan pemotongan kurban atau pemotongan hewan yang diadakan di acara Rambu Solo. Terus ada empat tanah atau cara adat pemakaman Rambu Solo. Tidak selamanya yang acara Rambu Solo itu diadakan oleh masyarakat yang ada di Tanah Toraja, seperti itu. Oke Kak, oke. Kalau tadi kan kata kakaknya tidak semua melakukan Rambu Solo itu ya kayak memang yang bisa melakukan Rambu Solo itu masyarakat yang bagaimana gitu. Orang yang melakukan acara Rambu Solo itu yang mempunyai keturunan bangsawan yang bisa melakukan Rambu Solo, seperti itu. Oke, berarti untuk masyarakat biasa saja gitu pemakamannya Ada kan tadi saya ada sebut ada 4 ya. pemakaman di Tanah Toraja itu mempunyai 4 tanah atau cara adat pemakaman. Yang pertama itu tanah Kuakua adalah salah satu golongan atau kasta sosial masyarakat Tanah Toraja yang tingkat rendah atau ya seperti itu, kurang mampu, maaf ya seperti itu, yang tidak merayakan Rambu Solo, yang tidak bisa mengadakan Rambu Solo. Yang kedua itu tanah Karurung adalah kasta masyarakat biasa, berarti di masyarakat yang apa ya dibilang ya di kekurangan seperti itu. Yang ketiga itu tanah Basi adalah golongan bangsawan tengah atau di bawah, di atasnya tanah Karurung. Yang keempat itu tanah Bulawan adalah golongan bangsawan tinggi yang mayatnya biasanya disimpan berarti orang yang keturunan bangsawan dan memiliki keturunan kerajaan seperti itu. Oh, oke Kak, baik Kak. Mungkin mau agak ulang pertanyaan yang tadi ya Kak, masih ada yang penasaran ini soal yang tadi perawatan lansia itu. Tadi kan kata kakaknya untuk yang sakit aja gitu ada perawatan khusus. Nah, perawatan khususnya itu seperti apa? Apakah sama seperti mungkin pasien pada umumnya atau mungkin ada perawatan khusus? Kalau pasien pada umumnya sama dengan lansia yang ada di Toraja itu biasanya kami melakukan perawatan tradisional seperti kayak misalnya lagi batuk atau lagi sakit demam atau apalah, kami biasakan bikinkan minuman dari bahan-bahan herbal seperti tumbuh-tumbuhan yang dibilang serai, lengkuas, jahe yang disirap terus dikasih seperti itu sih. Karena ada beberapa lansia yang sudah tidak kuat jalan terlalu jauh seperti itu. Oh iya, berarti mungkin dari pemberian obat seperti itu ya kayak yang khususnya itu. Ya, seperti itu sih. Karena ada beberapa juga yang lansia yang tidak mau kalau dikasihkan obat seperti itu sih. Biasanya bagaimana Kak cara penanganan lansia yang tidak mau dikasih obat gitu? Ya, kami juga dia kan orang-orang dulu ya, biasanya kan dia kan juga kurang paham atau kurang tahu, saya juga tidak tahu, dia mungkin kurang tahu. Kalau dikasih obat biasanya kok saya dikasih obat kok saya tambah demam, tambah apalah ya kan. Dia kurang mengerti seperti itu. Tapi biasanya lansia itu mungkin sudah
terbiasa atau sudah pernah melakukan obat tradisional kayak seperti disiramkan tumbuh-tumbuhan terus dia minum, mungkin dia lebih percaya seperti itu. Terus kalau misalnya dikasih obat, kan setahu saya kalau dikasih obat efeknya itu lama baru bekerja. Mungkin karena itu dia mungkin bilang kalau dikasih obat agak lama prosesnya atau agak lama kerjanya, mungkin seperti dia nggak mau gitu. Nah, makanya dia lebih pilih obat tradisional daripada pemberian obat. Jadi mungkin masih apa ya, budaya untuk obat tradisional itu masih melekat mungkin ya bagi lansia di sana. Iya, seperti itu sih. Oke, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin mau minta pendapat kakaknya aja. Kan dari yang tadi kita udah ngobrol itu banyak sekali ya budaya Tanah Toraja yang sangat beragam gitu, Kak, di sini. Nah, ada efek positif tidak sih ke peningkatan status kesehatan di sana? Contohnya seperti apa sih, Mbak, yang kayak Mungkin kayak tadi kan kata kakaknya di sana itu banyak masih menggunakan apa sih yang tradisional, obat-obatan tradisional seperti itu. Nah, tumbuh-tumbuhan? ya, nah berarti dampak positif kayak peningkatan status kesehatan masyarakatnya itu lebih baik kah di sana atau mungkin bagaimana Kak dari segi budaya yang ada di sana gitu? Kalau segi budaya sih dari yang kulihat sih puji Tuhan yang berumur atau sudah lansia sih yang saya lihat yang sering minum obat-obat ramuan seperti itu sih kayak lebih apa ya, lebih fisiknya lebih kuat gitu daripada yang sering ke rumah sakit dan diberikan obat. Seperti itu sih yang saya lihat selama ini. Oke, berarti mungkin dari segi kesehatan apa sih? Dari segi kesehatannya mungkin di situ lebih ada dampak positifnya gitu ya, Kak. Kalau iya, kalau misalkan dari segi dampak negatifnya menurut Kakak ada tidak dari budaya yang ada di sana? Sejauh ini sih belum ada saya lihat sih sejauh ini. Sejauh ini belum ada yang cenderung lebih ke arah negatif gitu kayak. Belum ada sih. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau dari budaya-budaya yang ada di sana itu semuanya bisa membawa dampak positif untuk bagi kesehatan atau apapun itu ya Kak ya. Iya bisa. Setahu saya ya, mungkin saya kan orang awam, saya kan juga enggak tahu seperti gimana. Mungkin yang saya lihat banyak positifnya seperti itu. Kayak negatifnya sih kayak gitu. Oke Kak. Mau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, apakah boleh ini Kak? Ada yang penasaran ini. Katanya Boleh. Kakak kalau mungkin tadi kan Kakak menjelaskan tentang pemakaman orang itu secara general umum umurnya gitu. Kalau untuk bayi sendiri itu ada yang khusus gak Kak untuk pemakaman bayi? Setahu saya bayi yang baru lahir atau yang belum tumbuh gigi biasanya dimakamkan di pohon seperti itu. Terus yang bayi atau balita yang sudah tumbuh gigi itu biasanya dikubur atau dikasih masukan di patane seperti itu sih. Di mana Kak? Bayi yang baru lahir atau belum tumbuh gigi biasanya itu dikubur di dalam pohon. Di dalam pohon. Nah, terus balita yang sudah tumbuh gigi itu dimakamkan, dikubur atau disimpan di patane seperti itu. Oh, di petani. Nah, Kalau untuk pohonnya sendiri, itu pohon apa Kak? Atau bebas? Atau ada pohon khusus? ada memang dia pohon khususnya. Sementara ini yang saya tahu itu namanya pohon tarak. Pohon yang besar
dan memiliki memiliki getah yang banyak. Oh, berarti di pohon itu ya, Kak. Berarti pohonnya itu mungkin udah pohon besar, terus si bayinya dikubur di Dalam dalam pohon itu besar. dia pohon gede, pohon besar, terus nanti dibikinkan lubang. Terus Oh, dibikinkan lubang, nanti di lubang itu kita masukkan bayinya di dalam situ. oh iya. Hmm. Satu pohon untuk satu bayi seperti itu. Enggak, itu ada beberapa bayi yang dikasih masuk Oh, dalam. Karena pohon besar, karena dia bisa apa sih namanya, disusun atau dirapikan seperti bikin lubang banyak untuk beberapa bayi, jenazah bayi seperti itu. Dan pohon terak yang menjadi kuburan bayi ini memiliki diameter 80 kali 100 cm. Seperti itu besarnya. oh. Lebar. Mungkin mau tanya juga Kak, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Untuk yang tadi yang kata Kakak itu kita Boleh. di sana suntik mayat nih kayak. Nah, mayatnya itu setelah disuntik kan disimpan pasti kan. Nah, itu tuh formalinnya untuk berapa lama gitu Kak? Maksudnya disuntik itu untuk nyimpen mayat berapa lama sampai akhirnya dia dimakamkan? Itu kalau kami di Toraja sih 1 kali penyuntikan aja sih pas meninggalnya aja. Jadi untuk selama-lamanya dalam 1 kali suntikan aja. 1 kali Oh, suntik formalin. ini Kak, dari saat penyuntikan pemakaian pakai formalin itu sampai ke waktu untuk dimakamkannya berapa lama rentang waktunya? Kalau setahu saya sih kalau kita suntiknya itu yang saya lihat itu seluruh badan, seluruh sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi semua itu badan kita dipenuhi oleh formalin. Jadi saya enggak tahu berapa kali suntik, tapi setahu saya sepenuhnya badan kita dengan formalin. Diawetkan seperti itu. Iya, berarti tujuan utamanya untuk mengawetkan saja ya Kak, nggak ada tujuan lain selain itu. Dan tujuan lain seperti itu. Oke. Setelah disuntik itu langsung dimakamkan kah Kak? Atau gimana? Kalau kami sih biasanya sih kalau sudah disuntik itu enggak ada. Biasanya kami ibadah dulu sampai 3 hari 3 malam atau lebih dari itu. Iya, baik. Oke, mungkin kita udah banyak pertanyaan yang tadi udah disampaikan. Dari teman-teman ada yang pengen ditambahkan? Cukup Teh Davina. Oke, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sally sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi baru nih sama kita. Mohon maaf sebelumnya kalau kita ganggu waktunya Bapak, malam-malam. Iya, udah malam di sana. Sama di sana jam 9 ya kayak berarti ya? iya di sini sudah jam 9. Oke, oke. Ini kita tutup aja berarti ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Torajanya terima kasih apa ya? Oh iya, betul. Bahasa sana, Kak. Bahasa Torajanya terima kasih apa? Kure semangat. Oh, kure semangat. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak udah bagi informasi sama kita. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat kembali. Oke, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum. Kami informasikan bahwa saat ini penerbangan Anda telah selesai. Terima kasih atas pilihan Anda telah terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa.